Selamat siang penghobi koi Batam. Hari ini kita akan menjelaskan cara menjaga koi tetap sehat atau tidak sakit pada saat musim hujan. Belakangan ini saya dapat laporan banyak dari beberapa grup. Ada salah satu kayak contoh di grup Sumatera, ada ikannya itu belakangan ini loncat dan ikannya mati. Terus ada di grup Landi Koi yang belakangan ini kontak saya masalah ikannya sakit dan minta saya membantu cara membom PK di kolam dia. Ada juga beberapa di grup, bahkan di grup Eko ada yang barusan ikannya mati massal. Jadi di sini saya berusaha menjelaskan apa sih yang terjadi pada saat musim hujan, kenapa ikan gampang sakit, dan kenapa ikan gampang loncat. Yang pasti di musim hujan ada terjadi dua hal. Yang pertama, perubahan suhu. Yang kedua, perubahan pH. Dua hal tersebut adalah perubahan parameter air. Jadi yang pertama kita akan membahas masalah perubahan suhu terlebih dahulu. Oke, jadi pertama-tama itu yang kita akan bahas itu masalah perubahan suhu. Perubahan suhu itu biasanya di Jakarta dan di daerah Batam itu suhu air itu di kisaran 29 derajat sampai 30 derajat. Jadi pada saat hujan turun atau musim penghujan, suhu dapat turun hingga ke 26 derajat. Perubahan suhu itulah yang membuat koi stres. Perubahan suhu yang drastis dalam waktu singkat itu membuat koi stres. Mungkin ada beberapa penghobi bakal bertanya, sedangkan di Jepang suhu udara di sana atau suhu air di sana mungkin di bawah 20 derajat. Kenapa ikan koi tidak sakit? Itu sangat benar, ikan koi bisa hidup dengan sehat juga di suhu yang di bawah 20 derajat. Tapi tidak terjadi perubahan suhu drastis dalam waktu yang singkat. Perubahan suhu yang drastis dalam waktu yang singkat dapat membuat koi stres. Faktor utama koi biasanya sakit adalah koi stres terlebih dahulu, karena pada saat koi stres, imun tubuh mereka itu akan menurun. Sedangkan jika ada bakteri di daerah tubuh atau di air, ikan koi itu akan gampang terserang penyakit. Di kolam kita biasanya banyak bakteri, banyak parasit. Cuman koi tidak terserang penyakit karena alasan utamanya itu koi sedang tidak dalam keadaan stres. Pada saat koi tidak dalam keadaan stres, imun tubuh mereka tinggi dan tidak mudah terserang penyakit. Itu pertama. Jadi perubahan suhu akan mengakibatkan ikan koi gampang sakit. Dan perubahan suhu juga bisa membuat bakteri itu berkembang biak lebih cepat dari biasanya. Bukan perubahan suhu, tapi di suhu rendah pertumbuhan bakteri itu cenderung lebih cepat dan lebih pesat. Oleh karena itu kenapa beberapa orang karantina menggunakan heater. Heater di suhu 31 derajat bisa memelankan pertumbuhan bakteri. Jadi bisa membantu koi cepat sembuh. Jadi poin paling penting di sini, bakteri berkembang dengan pesat dan koi juga dalam keadaan stres, maka sangat gampang koi itu terserang penyakit. Oke, seperti yang kita jelaskan tadi, kalau pada saat musim hujan terjadi dua akibat. Pertama, perubahan suhu. Kedua, perubahan pH. Perubahan suhu sudah kita jelasin cukup jelas. Sekarang kita masuk ke pembahasan perubahan pH. Oke. Untuk koi hidup sehat di antara pH 6,5 sampai pH 8,2 atau 8,5. Itu rentan yang koi butuhkan parameter pH.
Jadi air hujan, biasanya kalau air hujan normal pH itu di sekitar 6. Tapi kalau sampai kena air hujan basah, air hujan asam, yang biasa orang sebut hujan asam, itu bisa menurunkan air hujan dengan pH hingga 4. Oleh karena itu, pada saat hujan deras turun ke dalam kolam, air kolam itu pH-nya akan menurun. Saya ada membuat sedikit riset. Kita bisa lihat dari sini. Bisa dilihat pada hari ini tuh kondisi baru hujan reda, jalanan masih basah, di sini basah juga. Jadi air ini barusan hujan deras. Jadi saya mau tunjukin pH air di kolam saya itu berapa sih? Sekitar 7,1 ya. Oke, sekitar 7 ya. Oke. Jadi, tadi saya sempat menampung air hujan di sini. Kita bisa cek pH-nya. Oke, pH-nya sekitar 6,2 ya. Sekitar 6,2, tapi dalam sekitar 1 jam pH 6,2 dari air hujan ini dinetralkan oleh media kolam saya menjadi sekitar 7 pH. Saya sekarang ada sediain oyster. Oke, tidak banyak, dikit aja. Kulit kerang. Banyak orang menganggap kulit kerang ini tidak begitu berfungsi ya. Kulit kerang ini sering dianggap tidak mungkin bisa menjadi media filter yang baik. Oke, sekarang saya rendam di dalam ember ini. Oke, sekitar setengah jam bakal kita lihat hasilnya seperti apa ya. Saya taruh di ini sekitar setengah jam, kita cek pH-nya lagi. Nah, sekarang ini udah kita celup sekitar setengah jam lebih. Oke, lalu kita akan tes pH-nya dengan alat ukur ini. Saya nyalain lampunya ya. Oke, sekarang pH di kondisi 6,96. Oke, tadi sekitar 6,2 ya, 6,2 atau 6,1. Dalam 1 jam pH air balik ke pH 6,96 atau bisa dibilang udah pH 7. Jadi ini fungsinya oyster atau karang jahe itu memiliki karbonat hardness yang dapat menstabilkan pH. Oke, jadi sekarang kita konklusikan pada saat musim hujan terjadi 2 faktor. 1, perubahan suhu. Oke, 2, perubahan pH. Jadi kita simpulkan pada saat perubahan suhu, bakteri hidup lebih cepat dan membuat ikan stres. Solusinya, kita bisa menstop pakan. Pada saat kita stop pakan, kita bisa membantu ikan untuk tidak stres. Atau kedua, kalaupun kita beberapa penghobi jika disuruh stop pakan, biasanya mereka tangannya agak gatal dan tidak bisa melihat koi mereka lapar. Padahal pada saat koi puasa, koi bisa puasa hingga 2 bulan tanpa makan, koi tetap sehat. Tapi biasanya koi mati atau sakit karena pakan berlebihan. Tapi saya juga akan memberikan solusi bagi penghobi yang tidak tahan jika tetap harus kasih makan. Kita bisa kasih pakan yang berjenis wet gem, atau contoh kalau misalnya di JPD itu sogun, di Mijuho itu wet gem, di Hikari itu juga ada jenis wet gemnya, Hikari pure white dan sebagainya. Kenapa harus pakai pakan wet gem? Pakan wet gem itu diciptakan untuk
cuaca atau negara yang bercuaca dingin. Jadi proteinnya itu biasanya lebih rendah dan kadar amonia yang tercipta juga lebih rendah. Itu satu. Terus pakan-pakan wajib itu juga biasanya memiliki nutrisi-nutrisi untuk menaikkan imun tubuh. Jadi oleh karena itu disarankan untuk menggunakan wajib. Untuk solusi kedua, perubahan pH, sebaiknya menggunakan media filter yang mengandung karbonat H+. Usahakan dibanyakin. Kalau dari videonya Paman Tiko menjelaskan kalau kita ada alat ukur untuk mengukur karbonat H+, itu di dalam air harus ada minimal 100 karbonat H+. Kalau lebih baik lagi, biasanya kalau Paman Tiko membuat kolam itu di sekitar 200 karbonat H+ di dalam kolam. Oke, jadi sekian dari saya. Semoga koi kita berbahagia. Salam dari Bumi Berbatan. Ciao.